Hai, aku Alifah dan hari ini aku bakal bahas CRM dan SCM di perusahaan Telkomsel. Oke, coba kalian bayangin, kalian lagi di rumah, mau upload tugas, mau meeting online, atau mau push rank, ternyata sinyal malah lemot. Pasti kesel banget, ya nggak sih? Tapi pernah kepikiran nggak, kenapa sinyal itu bisa lemot di satu tempat, tapi bisa super duper kencang di tempat lain? Nah, di balik itu semua, ada dua pahlawan tak terlihat yang ngatur gimana sih sebuah layanan itu bisa sampai ke kita. Namanya CRM dan SCM. Hari ini aku bakal bongkar gimana sih cara kerja CRM dan SCM. Serta aku bakal bahas juga studi kasus mengenai CRM dan SCM di perusahaan Telkomsel, dari mulai gambaran supply chain mereka, kenapa kadang beberapa dari layanannya bisa lemot, sampai ke saran alternatif yang aku uraikan dari masalah yang ada di layanan mereka. So, stay tune, karena abis nonton ini, kamu bakal ngerti gimana sih caranya sebuah layanan telekomunikasi itu bekerja dari belakang layar. Oke, pertama kita bahas CRM dulu ya. CRM itu kependekan dari Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. Nah, dari namanya, kita bisa bagi jadi dua bagian, yaitu Customer Relationship dan juga Management. Customer relationship itu adalah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, baik itu calon pelanggan maupun pelanggan lama yang udah ada dari dulu. Sedangkan manajemen itu adalah cara ataupun strategi dalam memanajemen hubungan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Customer Relationship Management atau CRM itu adalah cara perusahaan menjaga hubungan dengan pelanggan biar pelanggan itu nggak kabur atau beralih ke kompetitor lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan calon pelanggan baru, menjaga pelanggan lama biar tetap loyal, dan bikin pelanggan ngerasa dihargai. Cara kerjanya itu bisa bermacam-macam. Biasanya itu bisa lewat layanan pelanggan, aplikasi self-service, promo yang dipersonalisasi, feedback, sampai ke analisis kebiasaan pelanggan. Nah, sekarang kita beralih ke SCM. SCM atau Supply Chain Management itu adalah cara perusahaan ngatur aliran barang atau layanan, mulai dari bahan dasar, produksi, sampai akhirnya dipakai oleh pelanggan. Kalau tadi CRM itu hubungannya tentang pelanggan, nah kalau SCM itu hubungannya sama barang dan proses di belakangnya. Kita ambil analogi sederhana. Bayangin kita lagi mau bikin mie goreng, dan untuk bikin satu porsi mie goreng, kita perlu satu porsi mie mentah, satu set bumbu yang isinya itu ada bumbu bubuk, kecap, saus, minyak, dan lain-lain. Kalau salah satu aja elemen di atas itu hilang atau nggak ada, ya mie gorengnya nggak bakal jadi. Atau mungkin bisa jadi, tapi kualitasnya nggak akan seenak itu. Nah, begitu juga di SCM. Kalau salah satu bagian rantai pasoknya terganggu, entah barangnya telat datang, servernya ngadet, atau teknisinya kurang, maka layanannya ke pelanggan juga bakal terganggu. Jadi, sebenarnya CRM dan SCM itu saling nyambung dan berkaitan erat. CRM itu mendengar apa maunya pelanggan, sementara SCM adalah yang memastikan keinginan si pelanggan itu bisa terpenuhi atau diwujudkan. Gampangnya gini, CRM itu ibarat telinga, sedangkan SCM itu tangan dan kakinya. Setelah perusahaan tahu apa maunya pelanggan, supply chain lah yang bekerja keras membangun, menyiapkan, dan mengantar layanan itu sampai ke kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti dari video ini, yaitu gimana sih gambaran supply chain Telkomsel itu berjalan dari awal proses pemasukan barang sampai ke tangan konsumen. Nah, berdasarkan teori umum SCM, kita bisa buat 3 aliran supply chain di perusahaan Telkomsel, yaitu ada upstream, ada midstream atau internal, dan juga ada downstream. Oke, di tahap upstream itu adalah bagian pemasukan peralatan dan juga infrastruktur. Nah, di tahap ini, Telkomsel itu dapat bahan baku dari vendor-vendor besar kayak Huawei, Ericsson, Nokia, dan lain sebagainya. Dan yang disuplai itu ada banyak. Yang pertama di bagian infrastruktur jaringan. Nah, di bagian ini ada antena BTS atau Base Transceiver Station yang disuplai. Ada juga RAN equipment kayak dari Ericsson, Huawei, Nokia. Ada microwave links, ada fiber optic cables, ada power supply kayak genset, solar power, dan baterai backup. Ada juga menara telekomunikasi, yaitu tower provider, ada IBS Tower, Protelindo, dan juga STP. Serta yang terakhir itu ada server untuk core network. Dan di sini juga ada infrastruktur IT dan digital yang dipasok, kayak server data center, cloud storage,
server billing dan authentication, serta firewall and network security equipment. Dan yang terakhir itu ada vendor jasa. Jadi di sini ada 4 vendor konstruksi tower, vendor instalasi fiber optik, vendor maintenance BTS, dan yang terakhir ada vendor logistik, pengiriman perangkat. Nah, semua itu harus dikirim ke gudang Telkomsel, lalu baru didistribusikan ke lokasi pembangunan nanti. Lanjut ke tahap internal atau midstream, itu adalah tahap di mana proses operasi di dalam Telkomsel. Nah, di proses internal ini, kita mulai dari tahap perencanaan sampai ke layanan aktif. Untuk langkah pertama, yaitu perencanaan jaringan atau network planning. Di sini, perusahaan menentukan lokasi tower baru, memprediksi traffic data, dan menentukan upgrade 4G atau 5G. Lalu, langkah kedua itu ada deployment atau pemasangan. Di sini, provider membangun tower, memasang antena, dan perangkat LAN, serta menarik kabel fiber optik dan menghubungkannya ke core network. Lanjut ke langkah selanjutnya, itu adalah operational dan maintenance atau OMM. Di sini provider tugasnya itu adalah memonitoring traffic, memperbaiki BTS saat gangguan, mengganti perangkat rusak, dan juga menambah kapasitas jika overload. Langkah selanjutnya itu adalah sistem billing dan paket data. Jadi di sini provider itu melakukan penghitungan kuota, aktivasi paket, top up pulsa, integrasi dengan My Telkomsel. Dan yang terakhir itu adalah data center dan routing internet. Nah, di langkah ini, provider melakukan server autentikasi pelanggan, pengaturan QoS atau Quality of Service, dan routing traffic nasional dan juga internasional. Oke, tahap selanjutnya itu ada tahap downstream, yaitu proses di mana distribusi ke pengguna. Nah, setelah infrastrukturnya siap, barulah layanan itu masuk ke kita. Jadi layanan atau distribusi produknya itu antara lain ada kartu SIM, paket data, voucher fisik, electronic SIM, dan modem orbit. Nah, layanan tadi atau produk tadi didistribusikan melalui berbagai macam, bisa lewat Grapari, outlet pulsa, ATM atau mobile banking, marketplace kayak Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, serta dari aplikasi My Telkomsel itu sendiri. Dan di sini juga kita membahas layanan pelanggan atau CRM. Nah, di layanan pelanggan itu, provider itu menyediakan call center 188 untuk dihubungi oleh pengguna, ada Grapari offline, ada live chat, ada email, dan juga media sosial, serta aplikasi My Telkomsel. Di sini juga ada layanan after sales service, kayak pengaduan sinyal, pelaporan gangguan, penggantian kartu, dan penyediaan kompensasi kuota. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahan CRM dan SCM yang diprediksi. Secara umum, Telkomsel itu salah satu provider yang paling stabil dan punya jangkauan jaringan paling luas di Indonesia. Banyak pengguna menilai Telkomsel itu unggul di beberapa hal seperti cakupan jaringan yang kuat di kota besar, kualitas internet yang relatif stabil, proses aktivasi kartu yang cepat, dan juga aplikasi My Telkomsel yang cukup lengkap dan mudah dipakai, serta layanan pelanggan yang sudah terintegrasi di banyak channel. Secara keseluruhan, Telkomsel ini memang punya reputasi yang baik. Namun di balik semua itu masih ada beberapa kendala yang muncul, khususnya dari segi CRM dan juga SCM. Salah satu kasus yang cukup sering terjadi adalah pelanggan, terutama turis atau pengguna baru, yang tidak memahami cara kerja kuota, roaming, ataupun konfigurasi kartu. Misalnya, ada turis yang salah aktivasi paket, ada pelanggan bingung kenapa paket tertentu itu tidak jalan, dan ada pengguna yang salah setting APN dan mengira sinyalnya rusak. Lalu untuk tantangan CRM ke depan juga bisa makin besar. Misalnya, pelanggan itu makin menuntut respon cepat, terus keluhan makin beragam seiring layanan digitalnya bertambah. Pelanggan ingin layanan yang lebih personal dan ekspektasi edukasi yang makin tinggi. Sehingga kalau CRM tidak adaptif, gap kepuasan itu bisa muncul. Lanjut ke SCM. Salah satu masalah yang paling sering dilaporkan adalah koneksi lemot atau tidak stabil di daerah desa ataupun pedalaman. Penyebabnya lebih ke faktor supply chain, misalnya itu medannya sulit, jadi tower itu susah dibangun, biaya logistiknya tinggi, akses jalannya buruk, listriknya tidak stabil, dan teknisnya terbatas. Jadi ini bukan masalah yang simpel kayak providernya nggak niat, tapi rantai pasoknya memang sangat menantang, terutama di Indonesia ini yang geografisnya luar biasa kompleks. Untuk kedepannya, Telkomsel juga punya potensi tantangan SCM yang lain seperti tuntutan 5G yang makin besar,
kebutuhan bandwidth yang meledak karena IoT, infrastruktur makin kompleks dan butuh biaya besar, serta kebutuhan penambahan BTS yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dan kalau supply chain tidak berkembang secepat permintaan, maka bottleneck jaringan itu bisa terjadi. Oke, dari permasalahan-permasalahan tadi, saya sudah rangkumkan saran alternatif solusi yang sekiranya dapat membantu atau meningkatkan kualitas layanan CRM dan juga SCM. Untuk solusi SCM, yang pertama itu adalah membangun micro BTS atau small cell. Nah, ini tuh BTS versi mini. Dia lebih murah, lebih kecil, lebih gampang dipasang. Dan operator di Jepang, India, Afrika juga sudah pakai model yang seperti ini untuk daerah rural atau susah sinyal. Yang kedua itu kolaborasi sharing tower dengan operator lain. Jadi ini semacam kerjasama antar operator lain untuk pakai tower yang sama. Biayanya bisa dipangkas dan coveragenya bisa naik. Dan ini sebenarnya udah didorong juga oleh pemerintah. Lanjut, itu adalah panel surya untuk BTS desa. Nah, ini penting banget karena banyak daerah itu yang listriknya nggak stabil. Kalau BTS-nya pakai solar cell, ini bisa menjadi penghematan dan lebih tahan gangguan juga. Yang keempat itu adalah optimasi logistik. Jadi bisa pakai drone atau kendaraan khusus medan berat. Dan untuk solusi CRM-nya, itu yang pertama adalah membuat turis SIM dengan auto tutorial multibahasa. Jadi begitu turis beli kartu, itu langsung muncul tutorial otomatis, cara aktivasinya, cara cek kuota, cara roaming, dan lain sebagainya. Lanjut, kedua itu membuat fitur edukasi di My Telkomsel. Jadi misalnya ada fitur jelaskan paket saya. Jadi pelanggan itu bisa lihat kenapa kuotanya habis, cara kerjanya gimana, batasannya apa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, prioritas feedback desa. Kalau warga desa itu lapor gangguan, tiketnya itu otomatis masuk ke jalur prioritas dan diteruskan ke tim SCM. Jadi laporan itu beneran sampai, bukan cuma di permukaan saja. Yang keempat itu adalah tracking gangguan real time. Jadi kayak sistemnya itu kayak tracking paket tapi versi jaringan. Jadi pelanggan itu bisa lihat lokasi gangguan jaringan itu di mana, status perbaikannya itu apa, dan estimasi selesainya itu berapa lama. Yang terakhir itu adalah paket khusus wilayah rural. Itu paketnya lebih sederhana, lebih murah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. Nggak yang terlalu ribet seperti paket di kota-kota besar yang opsinya itu cukup banyak. Jadi dari semua yang kita bahas tadi, satu hal yang jelas banget itu adalah tanpa CRM, perusahaan tuh nggak tahu apa yang pelanggan butuhkan, dan tanpa SCM, perusahaan itu nggak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, Telkomsel adalah salah satu contoh nyata bahwa layanan digital yang kelihatannya sederhana sebenarnya punya supply chain yang super kompleks di belakangnya. Baik, itu saja pembahasan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan semoga penjelasan tadi mudah dimengerti dan buat kita makin jadi paham tentang dunia digital bekerja dari balik layar. See you!